minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini. Fayaqulu, maka para malaikat heran, kok ini ada golongan-golongan yang bersayap, ya kan? Manusia biasanya nggak bersayap. Ini kok ada kelompok yang bersayap. Fayaqulul malaikatu, malaikat bertanya, man antum? Kamu ini siapa? Kok kamu diciptakan dalam keadaan bersayap? Maka kata sekelompok itu tadi menjawab, nahnu min ummati sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umatnya Nabi Muhammad itu? Siapa umatnya Nabi Muhammad? Kita semua, ya kan? Kita semua umatnya Nabi Muhammad. Jadi kelompok ini, kelompok yang dikasih keistimewaan oleh Allah bersayap, itu dia mengaku nahnu min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus malaikat nanya lagi, hal ra'aitumus sirat? Kamu ini loh kok keluyuran di atas surga? Enak masuk surga dari pintu muka, dari pintu samping kanan, samping kiri, dari belakang, berterbangan enak di atas surga. Malaikat sampai heran. Kata malaikat ditanya lagi, hal ra'aitumus sirat? Saya tanya dulu, kamu kenal gak yang namanya sirat tadi? Sempat gak kamu ini naik ke timbangan itu tadi? Maka kata umatnya Nabi Muhammad ini, saya gak kenal yang namanya sirat. Kalau gak kenal namanya sirat, hal ra'aitumul hisab, berarti kamu gak dihisab dong? Lah, enggak, saya gak dihisab dan saya gak melewati sirat. Saya dikasih kebebasan oleh Allah untuk terbang kemana-mana, lewat masuk surga lewat manapun. Bisa pintu belakang, bisa pintu muka, bisa VIP, enak. Ini min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berheran-heran ibu, heran takjub. Ini umatnya Nabi Muhammad apa nih? Spesialnya ini apa? Kok kasih derajat seperti ini? Malaikat nanya lagi, bima wajadtu bihadhihi darajat. Sebab apa kamu bisa diberikan oleh Allah derajat seperti ini? Maka sekelompok tadi menjawab, abadna fisirri. Saya itu dulu di dunia kalau ibadah itu sering sembunyi-sembunyi. Jadi ada ibadah ibu yang terang-terangan dan ada ibadah yang sembunyi-sembunyi. Kalau para bunyai disembunyi terus, akhirnya tidak ada sendiri, kan gitu. Bagaimana kalau para bunyai harus banyak? Kenapa? Untuk para santrinya, sholat tahajud juga mal, santrinya nggak tahu, saya nggak bisa. Untuk pendidikan murid-muridnya atau semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekelompok ini mengatakan abad nabi sirik. Saya itu dulu ibadah di dunia itu selalu dalam keadaan sirik, rahasia. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sirik itu ada aturan-aturannya. Ada kita ketika dikir ibadah, misalkan kita dikir ingat sama Allah. Ingat pun itu ketika kita dikir sama Allah Subhanahu Wa Taala itu ada cara-cara. Kalau kita ibu ukuran kita itu ukuran saya itu ibadahnya itu kita itu takut kalau banyak terang-terangan itu kebanyakan rusak, kan gitu. Ketika kita misalkan baca ini, ada orang luar biasa tasbihnya banyak panjang banget ya. Kan gitu juga. Tapi kalau ukuran-ukuran ibu jangan lihat ukuran-ukuran misalkan yang kemarin datang alhamdulillah di Indonesia wabil khusus misalkan Hubabah Nur ya kan, beliau tasbihnya misalkan panjang, nggak bisa niru kita karena beliau sudah dalam hati ya kan, udah nyatu gitu. Kalau kita kan enggak ya kan, pikir aja sholawat baru 3 kali, gosipnya yang banyak dan gitu. Dan ukuran pikir, ukuran kita majelis kita membaca itu juga aturannya banyak. Satu, dalam kita majelis ilmu misalkan, di majelis taklim misalkan, kita mau dikir, ibu-ibu misalkan ya, ada misalkan ini dikir, subhanallah, 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 gak bisa. Maka dikatakan kalau orang-orang seperti ini di majelis itu ribet dengan dikirnya, maka dia bukan golongannya la min dzakir
orang yang termasuk orang yang ahli zikir, dan juga bukan termasuk orang yang majelis taklim. Bagaimana aturannya? Aturan kalau di dalam majelis taklim itu duduk, ya kan, mendengarkan, menulis dan sebagainya, kan gitu. Ketika kita memandang, kita ada pandangan nadroh. Kemarin waktu Bu Babah Nur yang hadir, ya kan, ada sekelumit-kelumit kita nggak paham, ada penerjemahnya, kadang-kadang kan kurang lengkap, tapi kita kurang paham. Bagaimana kita? Kita cuma mandang aja. Karena nadrul alim ibadah, melihat orang alim itu ibadah. Kita pandang aja dalam hati, ya Allah, buatlah pandangan nadroh kita, nadroh dengan para wali-wali Allah, ya Allah, buat curahan rahmat kepada kita. Bukan hanya kepada saya, bukan hanya kepada kita, tapi kepada anak-anak di belakang kita, kepada keturunan-keturunan kita, ya Allah, buat nadroh ini pandangan yang penuh curahan rahmat. Kita kejar kemana-mana, kan itu. Alhamdulillah Indonesia bisa datang wali-wali Allah, termasuk Probolinggo, ya kan, yang kemarin sempat datang. Mungkin Bu Wali minta maaf karena nggak bisa, karena beliau nggak, sudah tua ya, udah sepuh, jadi diamankan karena kalau banyak menjaga kesehatan. Yang penting ketika wali Allah hadir di kota kita, di negeri kita, ada insya Allah ada berkah, dan berkah insya Allah pengaruh sama kita dengan ibadah-ibadah kita, dengan negeri kita insya Allah. Ini tuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang kita rahasiakan, sering saya katakan, kita itu punya andalan, harus punya andalan itu. Bacaan-bacaan, siapa tahu sih bacaan kita yang sedikit, gak banyak-banyak, misalkan sholawat tiap sholat 11 kali, gak banyak, tapi rutin, istiqomah. Karena ibu istiqomah itu lebih tinggi daripada karomah. Jangan kita ketika kita diuji, jangan, ya Allah, ini bapak yang arek gajinya kok turun, bubuan banyak, mantan banyak, mati banyak, total banyak, udah baru. Kata Ustaz kan sholawat 1000 kali, jangan 1000 saja, 10.000 saya tebas baca semua. Baca udah, pengajian majelis taklim terus baca, udah hasil, jangan udah hasil, hilang semua. Kemarin waktu itu apa? Udah kasih susah lagi, ingat lagi. Maka kata Rasulullah SAW, istiqomah itu lebih tinggi derajatnya daripada karomah. Ini Bu 11 kali aja, misalkan sholawat apa aja 11 kali, 11 kali, Allah kita dikasih efek ngaruh sama kita. Buat jangan kita karena rezeki karena apa? Buat pengaruh untuk diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi yang lebih baik. Masalah zikir, apapun ataupun masalah ketika kita sedekah. Nah, ini ngomong-ngomong sedekah, ini udah bulan Shofar Ibu. Udah bulan Shofar, biasanya kita masuk bulan apa? Bulan Maulid. Biasanya kalau bulan Maulid ini banyak yang mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan aja pada musola, masjid, kadang semuanya mengadakan. Kenapa? Niat kita pingin datengin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sodakoh kita kemana-mana, ya kan? Sodakoh untuk Nabi, sodakoh untuk Nabi, sodakoh untuk Nabi. Jangan dihitung-hitung. Kapan maulid? Nanti malam 12 Rabiul Awal di masjid. Oh ya, alhamdulillah disiapin, ya kan? Ada tempatnya, ya kan, pakai tempe besar. Biasanya kan gitu ya. Pakai ini, wah, dihias luar biasa untuk Nabi, ini untuk Nabi sudah. Niati untuk Nabi udah masuk. Pulang dapat keranjang kecil. Ya Allah, aku kan tadi bawa tempe besar. Telur retok loh, macam 10 warna-warna nih. Warna merah, merah ini loh, aku dapat 1 besek. Telurnya dah ono. Ini sedekah untuk Rasulullah. Sedekah kita keluar. Itu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin berbagi. Kemarin saya sempat alhamdulillah sama Nana Al-Batul, dan juga ada jemaah saya yang juga ikut di Surabaya kemarin, Babah Nur. Walaupun kita dengan susah-susah ya, tapi niat kita kepingin berkahnya, kepingin nadrohnya, kepingin rahmatnya dari Allah melalui wali-wali Allah itu. Nah, sekilas Babah Nur ini cerita tentang sedekah yang kita rahasiakan. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya sedekah. Makanya kalau sedekah jangan nunggu kaya, ya kan? Jangan nunggu kaya. Kita punya berapa, ya kan? Kita punya 10.000, beri 10.000. Makanya bentar lagi kita maulid, udah kasih
insya Allah Allah ganti. Apalagi untuk Nabi Muhammad, insya Allah Allah ganti. Ada satu cerita ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang tukang mandi jenazah. Ada tukang mandi jenazah. Kalau orang tugasnya tukang mandi jenazah, yo mandeni jenazah, ya kan? Mandi jenazah 1, 2, sering tiap hari akan mandi. Satu ketika dia ini mandeni jenazah, yang keadaan jenazahnya itu luar biasa. Jenazahnya ini dalam keadaan tersenyum lebar. Senyumnya tidak sedikit, tapi senyumnya itu senyum betul-betul senyum. Tukang mandinya ini heran ketika ini seumur-umur saya mandeni jenazah, saya nggak pernah seperti ini. Kalau ada senyumnya biasa, tapi ini kok tersenyumnya luar biasa ya. Heran dia di mandiin itu, dia heran. Akhirnya ketika dia mandi kayak sabunin di telinga, dekat telinganya dia bisikin, tolong ya, hadir nanti dalam mimpi saya, jenazah dibisikin. Aja tiru-tiru ya. Kok ketawa? Nanti dibisikin yang tukang mandi. Itu dia. Jangan. Kenapa? Kenapa ibu? Bukan karena takut. Kalau kita ya kan untuk hadir sulit tidak. Kenapa sulit kita? Ibadah kita kotor. Kita ini Allah, apalagi dengan media-media. Mau tidur kita udah baca segala. Mulai tuntunan sholawat, ya kan, segala baca Bismillah 21 sholawat, segala kita baca. Terus mau tidur, apa yang kita kerjakan? Lihat status. Wali kita, marhaban, mudah-mudahan dalam jalan Allah. Insyaallah. Beliau mudah-mudahan kasih sehat terus ya. Kalau kita jadi beliau nggak sanggup gitu ya, sana muka belakang, sana pondok gitu ya. Udah, jadi kita aja udah, beliau didoakan aja. Ibu yang rahmati Allah, saya teruskan. Sampai mana tadi? Jenazah. Pasti kalau soal jenazah hafal gitu ya. Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dibisikin tukang mandi waktu mandiin itu tadi, dibisikin itu jenazah. Entar malam datang ya dalam mimpi. Tapi maaf, jenazah Gayubian, dia cuma tersenyum aja. Udah dimandiin, udah dirawatin, dikafanin segala. Walhasil tukang mandi ini malam tidur bermimpi sama itu jenazah, didatangi. Kalau dulu ibu-ibu, orang-orang dulu, jangankan orang-orang alim, kalau ada orang tuanya meninggal, orang-orang dulu itu minta sama Allah, ya Allah, datengin dalam mimpi saya di mana tempat ibu saya. Ada orang tuanya, bapaknya meninggal, ya Allah, di mana tempat bapak saya. Minta sama Allah, ditunjukin subhanallah. Karena orang dulu matanya bersih, kan gitu, lisannya bersih, tangannya bersih. Loh kita sekarang, jangan kita, saya aja, ya Allah, mau tidur bocor-bocor lihat status, ya Allah. Status. Kadang satunya nggak dilihat, jalan sendiri dulu ya. Ya Allah. Nggak sempat status aja, di grup dibuka, coba saya lihat dulu. Ya Allah, ada gosip terbaru besok aja udah. Mau mimpi bagus kita, ya kan? Udah kita awali dengan baik-baik, kita tutup dengan itu, ya kan? Rahmat Allah. Saya teruskan ceritanya. Walhasil dalam mimpi tadi, si jenazah tadi ibu dalam keadaan luar biasa. Pakaiannya dari surga, supra hijau, luar biasa mungkin. Takjub tukang mandinya itu takjub. Heran, ini orang di dunia orangnya biasa, bukan orang-orang tajir biasa yang biasanya baju-bajunya itu biasa dipakai. Tetapi kenapa dia dalam mimpiku datang dalam keadaan baju yang luar biasa? Masih di dalam kubur gitu. Belum kan? Masih dalam kubur. Udah dikasih derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya bagaimana? Dengan sebab apa kamu? Kok bisa kamu baju seperti ini dengan perhiasan luar biasa, mahkota luar biasa? Kata si orang tadi, saya dulu sholat malam, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu sholat malam. Malah ibu, kalau orang-orang dulu ya perintahnya Nabi,
kalau orang-orang kalau puasa kan diperintahkan untuk berminyak rambut dan disisir. Supaya apa? Supaya kelihatan seger dan tidak kelihatan kalau puasa. Ada salah satu sahabat juga kalau puasa ini keluarganya puasa sunnah, maaf ya, sunnah itu dari rumah beliau bawa sarapan bukan kayak kita sarapan kan ini sunnah nggak apa-apa udah tak makan kan ini enak kan bukan gitu, tapi sahabat dulu cuma bawa udah sampai di itu tadi disedekahkan dia puasa pulang nanti nyambung dia berbuka nggak kelihatan sunnahnya orang dulu. Nah dalam jenazah tadi mengatakan saya dulu kalau sholat sholat tahajud malam nggak ada yang tahu, keluarga aja saya nggak tahu, selalu merahasiakan. Kalau kita kan nggak gitu ya, saya enggak. Ya kan? Dalam majelis, aduh, kok ngantuk? Iya, sholat tahajud malam berapa rakaat? Saya tidurnya malam, kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita gitu ya. Allah berikan ikhlasan kita minta sama Allah. Tapi jangan gini ibu, udah saya nggak sholat malam selama saya nggak bisa ikhlas, jangan. Ya kan? Ikhlas itu dicari, ikhlas itu diusahain, kan gitu. Usaha bagaimana caranya kita harus gitu. Jangan tunggu ikhlas akhirnya udah kerja kita itu. Terus para yang tukang mandi tadi berlanjut, bentar. Terus kamu waktu saya mandiin tadi pagi, saya mandiin jenazah, kamu lo tersenyum luar biasa, tersenyum lebar kamu. Apa sebabnya? Kok kamu itu bisa tersenyum seperti itu? Saya itu waktu dimandiin, katanya si orang mati tadi jenazahnya, saya waktu dimandiin, saya itu ada malaikat yang nunjukin pahala saya ketika saya sedekah. Padahal saya sedekahnya itu gak sama manusia. Saya sedekah, ketika saya sedekah, saya itu jalan-jalan di perkampungan. Saya gak nemuin satu orang manusia pun. Akhirnya saya kok nemu hewan keledai yang lagi lapar gitu. Akhirnya satu roti, jadi ini jenazah tiap hari itu makan, kalau satu roti itu dibagi 4 gitu. Yang seperempatnya dimakan, sisanya itu dibagi-bagikan. Nah saat itu dia itu bagi-bagi gak ada manusia satupun gitu, gak ada manusia satupun. Akhirnya apa? Ada keledai datang dalam keadaan lapar. Akhirnya diberikan ya Allah, diberikan gitu. Sampai dia kenyang. Nah di saat itulah ketika saya dimandiin, malaikat tunjukkan ini loh pahalamu waktu kamu sedekah kepada keledai itu tadi. Makanya saya tersenyum lebar. Kenapa? Dalam pikiran saya, ya Allah, ini ditunjukkan saya sedekah kepada keledai, apalagi kepada manusia-manusia. Bagaimana pahalanya? Tapi memang ini orang jenazah ini tadi tiap makan memang dibagi. Kalau kita kan kayak gitu ya, dibagi kalau banyak undangan, ya kan gitu. Biasanya 2 piring, saya sarapannya 1 piring. Kenapa? Nanti duhur saya undangan, jam 3 undangan, maghrib undangan, malam undangan. Jadi saya kurangi kan gitu. Kalau ini orang karena sedekah, makanya ibu jangan kita remehkan sedekah walaupun sedikit. Gak usah nunggu kaya, apalagi bentar lagi hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itaki walau bisa kita beri, takutlah kamu walaupun dengan separuh kurma, kan gitu, dengan separuh kurma. Itu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ini ada satu cerita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah ini punya pembantu, punya hadamah, punya pembantu. Ini pembantunya ini agak-agak, kalau zaman sekarang ini gaul ya kan, agak-agak ini. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu dari malaikat Jibril kalau ini pembantunya kurang baik. Maaf ibu, Nabi Muhammad itu segala ucapannya, gerakannya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Adam pembantu pun ini pembantu kurang baik, maka keluarkan, tapi bil ma'ruf, dengan cara baik-baik. Artinya kurang baik itu ibu dalam ibadahnya, ya kan? Makanya kalau bisa usahain, kalau kita punya siapa pembantu usahain harus yang sholat, supaya ada ngefek di rumah. Kalau ada yang nggak sholat, ngaruh laknat turun dia dapat rumahnya itu. Makanya bagaimana Rasulullah
perintahkan kepada Siti Aisyah istrinya untuk secara baik-baik untuk mengeluarkan itu pembantu pelan-pelan dengan dikasih isangon. Kasih isangon salah satunya yaitu 2 buah kurma. Kurmanya ini kurma spesial dari Nabi yang enak rasanya, yang itu pembantu itu rasanya eman-eman kalau dikasih ke orang. Bagaimana sehingga dia keluar dari rumahnya Rasulullah, keluar langsung kurma ini dimakan oleh pembantunya tadi. Dimakan, namanya kurang baik, jadi makannya sama jalan aja. Makan ibu, 1 kurma dimakan enak, gak pernah saya makan kurma seperti ini, ya Allah. 1 lagi makan, takut anak suaminya minta dimakan di jalan. Insya Allah yang di sini gak ada ya ibu ya. Insya Allah. Dimakan 1, makan. Nah 1 kurma, sisa 1 kurma tadi dimakan. Sisa setengah kurmanya, ada pengemis minta dalam keadaan lapar. Padahal dia eman-eman banget sama kurmanya. Enak luar biasa, gak pernah ya. Emang dia lihat tuh pengemis kesian dia dalam keadaan lapar. Akhirnya bagaimana? Kurma yang mau digigit tadi diambil diberikan kepada itu pengemis tadi. Senang pengemisnya, ya Allah manis itu ya. 1 apalagi separuh kenyang, cukup manis. Walhasil apa? Malaikat langsung mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangin apa? Wahai Muhammad, itu pembantu min ahlil jannah. Langsung itu min ahlil jannah. Dan Rasulullah langsung nyampe kepada Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, itu pembantu belum nyampe rumahnya tuh, separuh jalan aja belum, baru aja ya kalau dia. Malaikat barusan mengabarkan bahwa itu pembantu min ahlil jannah. Akhirnya betul disusul karena jemput oleh sahabatnya Nabi. Setelah didatangi, kamu barusan ini ngerjain apa? Kata itu, nggak ngerjain apa-apa. Saya baru aja mau pulang, belum nyampe di rumah. Baru aja kamu ngerjain apa? Saya baru aja ngasih pengemis separuh kurma aja. Saya berikan karena beliau lapar, siang saya berikan. Langsung malaikat nyamperin Nabi Muhammad bahwa dia min ahli jannah. Ya kan? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu, mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk ya kan, kaumun ajnahiyatun ka ajnahiyatit tayri. Sekelompok kaum yang nanti diberi keistimewaan oleh Allah, diberi sayap yang bisa kita terbang kemana-mana ala hitanil jannah, di atas ya kan surga, sehingga kita bagaimana diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin kelebihan-kelebihan kita. Makanya ibu yang dirahmati Allah, usaha dalam sholat kita usaha khusyuk, dalam ibadah kita berusaha ikhlas, berusaha sebaik-baiknya bagaimana caranya. Tapi bukan karena kata ustazah nggak boleh, kita harus serius. Enggak, saya sebarin sudah pengajian di sini, enggak. Kita nyebarin kan gitu. Mengajak 1 orang kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 orang. Mengajak 10 orang kita bisa diganti oleh Allah pahala 100 orang. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, bukan, tapi keluarga kita, keturunan kita, dan juga umumnya masyarakat Probolinggo dan juga keluarga besar dari Al-Habib Hadi Zainal Abidin. Mudah-mudahan beliau diberi kesabaran dalam lindungan, dalam memimpin kota Probolinggo. Mudah-mudahan diberi kekuatan, keteguhan bukannya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.